Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok channel 6. Di sini kami ingin mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan terkait studi kasus mata kuliah Sistem Informasi Perusahaan dan Akuntansi. Di sini ada saya sendiri, yaitu Fahri Anwar, dan juga ada teman-teman saya, yaitu Ahmad dan Rifah, Mazaya Nur Labiba, dan Nadira Masya Diandra. Oke, untuk studi kasus kami kali ini, yaitu terkait PT Mitra Keluarga Karya CTBK, yaitu perusahaan besar yang saat ini sudah berdiri lebih dari 33 tahun dan memiliki 22 rumah sakit. Saat ini, PT Mitra Keluarga bekerja sama dengan T-System dan Abdiar Internasional untuk mengimplementasikan sistem informasi Genesis pada jaringan rumah sakitnya. Pengadaan sistem informasi ini ditujukan untuk membuat proses bisnis Mitra Keluarga Karya Sehat menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kali ini kami akan menganalisa terkait apa sih motivasi yang dibawakan sehingga PT Mitra ingin mengadakan sistem informasi ini dan juga apa saja dampak yang akan diberikan oleh sistem informasi tersebut. Oke, jadi yang pertama ada problem-problem atau masalah-masalah yang membuat PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK ini ingin mengimplementasikan ERP yang saat ini sedang direncanakan. Yaitu yang pertama adalah jumlah rumah sakit yang tidak sedikit dan tidak terintegrasi satu sama lain, membuat proses-proses di setiap rumah sakit menjadi berbeda. Selain itu, departemen-departemen yang berada di internal rumah sakit pun berdiri secara sendiri-sendiri, sehingga membuat banyak proses lambat dan tidak efisien. Yang kedua, banyak waktu pasien yang terbuang lama karena urusan administrasi yang lambat. Selain itu, pasien juga harus mendaftar secara langsung untuk mendapatkan antrian dokter. Padahal, rentang waktu dari pengambilan antrian menuju giliran dapat menjadi sangat lama. Yang ketiga, pasien masih harus terlibat secara langsung dalam distribusi informasi. Contohnya, membawakan resep yang diberikan dokter kepada bagian farmasi untuk memberikan obat. Nah, yang terakhir, rekam medis pasien terdahulu sulit untuk diketahui. Nah, ini khawatirnya ada beberapa masalah seperti pemberian obat yang ternyata berkaitan atau bertentangan dengan kondisi pasien di masa lalu karena riwayatnya tidak diketahui. Oke, selanjutnya ada dari segi peluang. Yang pertama yaitu adalah jumlah total rumah sakit mitra membuat PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK memiliki banyak sumber daya, baik berupa aset fisik maupun informasi. Yang kedua, rumah sakit mitra tersebar di berbagai daerah, sehingga pasien dapat memilih rumah sakit terdekat di daerahnya. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika pasien yang sedang jauh dari rumahnya dan ternyata membutuhkan perawatan medis, maka dia berobat ke rumah sakit mitra cabang A. Dan untuk kontrol-kontrol selanjutnya, karena rumah sakit mitra ini tersebar, maka dia dapat berobat atau kontrol ke rumah sakit yang di dekat dengan rumahnya. Nggak perlu untuk pergi jauh ke kota tersebut, yaitu kota berobat awalnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 2, yaitu keuntungan dari sistem dari sudut pandang pasien maupun dari sudut pandang rumah sakit. Untuk dari sudut pandang pasien, benefit yang akan dirasakan oleh pasien adalah pasien akan menerima pelayanan yang lebih baik dari rumah sakit karena sistem generis ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berobat dan juga pengurusan administrasi juga akan lebih cepat serta tidak ada lagi waktu yang terbuang karena pasien menunggu terlalu lama. Benefit yang kedua, sistem Genesis akan memiliki real-time interface yang terhubung ke sistem penyedia asuransi seperti Mandiri, InHealth, BPJS, dan beragam sistem kesehatan lainnya. Sehingga pasien akan mendapatkan pelayanan medis yang lebih akurat. Benefit yang ketiga, karena setiap rumah sakit dalam jaringan mitra keluarga akan memiliki rekam medis elektronik atau Electronic Medical Records secara terpusat di sistem SAP, sehingga data pasien terintegrasi dan pasien dapat mengakses data kesehatannya dari rumah sakit yang tergabung dalam jaringan mitra keluarga secara langsung. Benefit yang keempat adalah pasien akan mendapatkan patient safety dan quality care yang lebih terjaga karena sistem Genesis memungkinkan ketepatan waktu dan akurasi analisa data pasien dalam pelayanan kesehatan. Dan benefit terakhir yang akan dirasakan oleh pasien adalah pasien akan lebih mudah untuk mendaftar berobat dan lebih mudah mengetahui dokter yang sedang bertugas. Karena apa? Karena sistem Genesis memiliki fitur sistem pendaftaran dan antrian pasien yang terpadu atau queue management system. Lewat aplikasi queue management, pasien akan bisa membuat janji konsultasi dengan dokter melalui portal, close, bahkan ponsel. Karena sistem ini juga terintegrasi dengan WhatsApp. Selanjutnya, saya akan menjelaskan benefits of system dari sudut pandang rumah sakit. Setelah mengimplementasikan sistem Genesis ini, diharapkan rumah sakit dapat
mendapatkan beberapa benefits. Yang pertama, data processing secara real time dan otomasi beberapa proses bisnis dapat mewujudkan efisiensi operasional di seluruh jaringan mitra keluarga. Benefit yang kedua, sistem yang terpadu ini dirancang untuk mendukung operasional seluruh rumah sakit mitra keluarga secara end-to-end, mulai dari layanan medis, termasuk pengelolaan data medis secara elektronik, layanan pasien, farmasi, sampai kepada sistem keuangan yang handal, sehingga sistem Genesis akan sangat membantu rumah sakit dalam menjalankan berbagai proses di dalamnya. Dan benefit yang ketiga, rumah sakit mitra akan memiliki sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan pengelolaan rumah sakit yang kompleks dan membuat banyak proses akan berjalan lebih cepat dan efisien. Benefit selanjutnya yang diharapkan akan didapatkan oleh rumah sakit mitra adalah rumah sakit mitra akan menjadi rumah sakit dengan advanced healthcare patient service pertama yang dapat melayani pasien dengan lebih efisien karena sistem SHP Healthcare memiliki aliran informasi secara real time, keakuratan dalam analisa, kecepatan dalam menghasilkan laporan data histori pasien, serta dilengkapi dengan solusi pembayaran online. Dan benefit yang kelima adalah aliran data real time ke berbagai bagian akan membuat semua proses berjalan lebih cepat. Misalnya, aliran data real-time ke berbagai bagian akan membuat semua proses menjadi lebih cepat. Resep yang baru diketik oleh dokter misalnya, akan langsung diterima bagi informasi pada saat yang sama sehingga obat bagi pasien bisa segera disiapkan dan bagian administrasi dapat langsung memproses administrasi pembayaran. Sistem ini juga akan mendorong terciptanya efisiensi baik waktu maupun tenaga. Terdapat 5 aktor yang terlibat dalam implementasi sistem Genesis di RS Mitra Keluarga. Yang pertama ada T-Systems dan Abior International, termasuk di dalamnya Managing Director dan Head of Delivery. T-Systems merupakan sebuah perusahaan sistem integrator global yang telah berpengalaman mengimplementasikan aplikasi kesehatan di berbagai rumah sakit di dunia. Perusahaan ini menyediakan layanan Information and Communication Technology atau ICT terkemuka di dunia untuk mengimplementasikan sistem informasi Genesis di RS Mitra Keluarga Bintaro, Tangerang Selatan. Sistem informasi yang diimplementasikan sejak 1 Maret 2019 ini berbasis SAP Healthcare, termasuk di dalamnya SAP ERP, SAP Patient Management, dan SAP Cerner Clinical System. Yang kedua, ada penyedia asuransi seperti Mandiri InHealth, BPJS, dan beragam sistem kesehatan lainnya. Penyedia asuransi ini menghubungkan sistem asuransi ke sistem Genesis untuk mendukung layanan medis yang akurat, sehingga memiliki real-time interface. Dengan implementasi ini, kelak setiap rumah sakit dalam jaringan mitra keluarga akan memiliki rekam medis elektronik atau Electronic Medical Records atau EMR secara terpusat di sistem SAP sehingga pasien dapat mengakses data kesehatannya dari rumah sakit yang tergabung dalam jaringan mitra keluarga secara langsung. Yang ketiga, sistem informasi Genesis. Sistem yang terpadu ini dirancang untuk mendukung operasional seluruh rumah sakit mitra keluarga secara end-to-end dari layanan pasien. Mulai dari pengelolaan data medis secara elektronik, layanan pasien, farmasi, sampai kepada sistem keuangan yang handal. Data processing secara real-time dan otomasi beberapa proses bisnis diharapkan dapat mewujudkan efisiensi operasional di seluruh jaringan mitra keluarga. Genesis juga memiliki fitur sistem pendaftaran dan antrian pasien yang terpadu atau queue management system. Lewat aplikasi queue management, pasien akan bisa membuat janji konsultasi dengan dokter melalui portal, kios, bahkan ponsel, karena sistem ini juga terintegrasi dengan WhatsApp. Kemudian ada karyawan, termasuk di dalamnya dokter, perawat, dan staf klinis maupun administrasi yang terlibat untuk membantu pengembangan sistem informasi Genesis. Kemudian ada CEO PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk yaitu Rustian Pun yang melakukan kerjasama dengan vendor dan seluruh stakeholder RS Mitra Keluarga, kemudian menentukan kebijakan dan prosedur kerjasama, merumuskan strategi penggunaan dan pengelolaan sistem SAP di RS Mitra Keluarga, serta mengelola SDM yang ada di RS Mitra Keluarga. Berikutnya adalah terkait challenge atau risk. Berikut adalah 5 tantangan atau risiko yang mungkin muncul dalam implementasi sistem Genesis. Yang pertama ada adaptasi dengan sistem Genesis. Seperti yang kita ketahui, jaringan rumah sakit PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk terdiri atas 22 rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah. Dengan jumlah tersebut, terdapat banyak sekali karyawan yang saat ini bekerja di rumah sakit, mulai dari bagian administrasi, pelayanan pasien, farmasi, hingga keuangan. Penerapan sistem informasi baru tentunya tidak akan mudah, sebab perlu diadakannya training kepada seluruh karyawan yang bersangkutan secara terstruktur dan efisien. Yang kedua adalah kesulitan bagi pasien yang tidak biasa menggunakan teknologi. Untuk calon pasien yang tidak biasa menggunakan teknologi,
Mereka akan datang secara langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan antrian. Namun, daftar antrian akan dipenuhi oleh pasien-pasien lain yang telah mendaftar melalui aplikasi queue management via portal, kios, ataupun ponsel. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan pasien yang datang langsung tersebut tetap harus menunggu lama. Yang ketiga ada terjadinya error pada sistem. Sistem Genesis sendiri dirancang untuk mendukung operasional seluruh rumah sakit mitra keluarga secara end-to-end mulai dari layanan medis, layanan pasien, farmasi, dan keuangan, maka akan menjadi masalah yang cukup serius apabila terjadi error atau masalah pada sistem. Sebab seluruh proses bisnis akan menjadi terganggu dan bisa berakibat fatal bagi rumah sakit mitra keluarga. Tantangan berikutnya adalah perlunya sistem keamanan data yang tinggi. Sistem Genesis yang banyak berinteraksi dengan data, terutama data pribadi pasien, memerlukan sistem keamanan data yang tinggi untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran data maupun penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang terakhir, perlunya biaya yang besar. Sistem Genesis yang beroperasi membutuhkan biaya yang besar, mulai dari proses pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, hingga pemeliharaan. Hal ini menjadi tantangan bagi rumah sakit mitra keluarga untuk dapat mengalokasikan biaya yang cukup untuk mengembangkan dan menjalankan sistem Genesis secara serempak pada 22 rumah sakit yang tersebar. Oke, selanjutnya masuk ke bagian karakteristik SAP, yaitu kelebihan SAP dibanding UDU. Yang pertama yaitu adalah SAP cocok untuk skala bisnis yang besar, karena SAP memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menangani sebuah bisnis dan juga memiliki kemampuan pelaporan yang lebih kompleks dibandingkan dengan UDU. Selanjutnya, keuntungan implementasi SAP jika dibandingkan dengan UDU. SAP memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menyesuaikan dan mengkonfigurasi sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis dan lebih mudah diintegrasikan dengan sistem lain yang kompleks, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi bisnis dan mempercepat proses bisnis. SAP juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, seperti aplikasi berbasis cloud dan aplikasi mobile, serta third-party system. Selanjutnya yaitu kekurangan implementasi SAP dibandingkan dengan UDU, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada vendor. SAP ini merupakan produk yang dikembangkan oleh perusahaan tertentu dan seringkali membutuhkan dukungan dari vendor resmi. Hal ini membuat pengguna SAP menjadi ketergantungan pada vendor dan membatasi fleksibilitas mereka dalam mengelola sistem. Kekurangan berikutnya dari implementasi SAP adalah harga yang lebih mahal dibandingkan dengan sistem berbasis open source. Hal ini karena perusahaan wajib untuk membeli software dan juga hardware yang dibutuhkan untuk menjalankan program di seluruh rumah sakit. Selain itu, biaya juga diperlukan untuk anggaran tenaga kerja karyawan IT ataupun pihak konsultasi eksternal dalam mengawasi proses. Kemudian, diperlukan juga biaya untuk pelatihan karyawan dalam menggunakan sistem SAP. Terakhir, dibutuhkan juga biaya untuk pemeliharaan software sekaligus upgrade secara berkala. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.